Kasus kekerasan berlatar belakang agama terjadi di Tangerang Selatan, Provinsi Banten awal Mei 2024 ini. Sekelompok warga mendatangi rumah yang dihuni mahasiswa salah satu universitas di Tangerang Selatan ketika mereka sedang melakukan doa bersama. Warga meminta para mahasiswa untuk menghentikan aktivitasnya dan segera membubarkan diri. Sebenarnya pemerintah diskusikan pertama RT yang rencana menegur itu, terus mungkin nggak terkait juga, terus akhirnya anak muda yang datang, nggak tahu juga dah bagaimana seperti kalau saya datang itu udah terjadi, udah jadi dobrak bibuk gitu. Pak, dari warga kan sebelumnya tadi dibilang sama Pak Lurah warga pertama kali dipukul sama kelompok itu, terus warga kemudian melihat dipukul nggak terima malah melakukan penyerangan gitu Pak. Iya, itu pengakuan dari warga seperti itu. Berarti warga duluan yang dipukul Pak? Iya, kalau saya datang ke situ, kalau kita udah gitu, udah jadi pada emosi buamnya gitu, karena saya kena kepukul mewek gitu. Dalam peristiwa itu, kelompok penggeruduk yang dua diantaranya membawa senjata tajam melakukan tindak kekerasan hingga menyebabkan dua mahasiswa terluka. Mereka mengintimidasi para mahasiswa dengan umpatan dan ancaman. Berbagai kecaman mengalir deras. Polisi yang mengusut peristiwa itu menetapkan 4 warga Tangsel sebagai tersangka. Upaya perdamaian yang dilakukan oleh Kementerian Agama Kota Tangerang Selatan berhasil meredam. Pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2024 sekitar pukul 15.30 WIB, Jalan Ampere RT 7 RW 2 Kelurahan Babakan Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan, dilaksanakan kegiatan doa bersama yang dilakukan oleh beberapa orang. Selanjutnya datang seorang laki-laki dengan inisial D berupaya membubarkan kegiatan tersebut dengan cara berteriak. Kemudian tidak lama berselang, datang beberapa orang yang mencari tahu apa yang terjadi, sehingga akibat teriakan tersebut terjadi kegaduhan dan kesalahan pahaman yang mengakibatkan terjadi kekerasan dan menimbulkan korban. Kegaduhan kekerasan tersebut terekam oleh salah satu penghuni kontrakan di area sekitar TKP, di mana terdapat 2 orang laki-laki terekam membawa senjata tajam jenis pisau. Langkah-langkah telah dilakukan, penyidik Satreskrim Tangerang Selatan bersama laporan polisi tersebut melakukan serangkaian proses penyidikan. Selanjutnya pada tanggal 6 Mei 2024, penyidik melakukan gelar perkara dan berdasarkan hasil perkara tersebut ditemukan dugaan adanya peristiwa tidak pidana sehingga terhadap perkara tersebut ditingkatkan statusnya dari penyidikan menjadi penyidikan. Dalam proses penyidikan dilakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan dilakukan penyitaan barang bukti yang menjadi petunjuk untuk selanjutnya dilaksanakan gelar perkara, peningkatan status dan serangkaian proses gelar perkara. Maka terhadap perkara disimpulkan cukup bukti sehingga terhadap beberapa saksi yang melibatkan ditetapkan sebagai tersangka dengan rincian sebagai berikut. Inisial D, laki-laki umur 53 tahun. Yang kedua, inisial I, laki-laki umur 30 tahun. Yang ketiga, inisial S, laki-laki umur 36 tahun. Yang keempat, inisial A, laki-laki umur 26 tahun. Informasi yang diterima CNN Indonesia, para mahasiswa korban penyerangan memilih pindah tempat tinggal. Pelarangan aktivitas keagamaan di Tangerang Selatan itu kembali mengingatkan publik tentang masih adanya persoalan kebebasan beragama di Indonesia. Pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tentang jaminan kemerdekaan warga negara untuk memeluk dan beribadah seolah terlupakan. CNN Indonesia Plus Minus menemui Alisa Kotrunada Munawaroh Wahid atau Alisa Wahid, putri sulung Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Alisa mengaku tidak terkejut dengan peristiwa Tangerang Selatan yang menurutnya merupakan bagian dari pekerjaan rumah besar di negeri ini yang belum tuntas. Ya, kita melihat bahwa masih ada problem itu yang kelihatan. Memang berkurang jauh ya, kita memang bersyukur karena berkurang jauh dibandingkan awal 2010 atau lebih tepatnya peningkatan itu terjadi setelah 2006 sih gitu. Kalau kita lihat ya, eskalasinya kasus-kasus intoleransi antar kelompok masyarakat itu kan mulai dari 2005-2006. Nah, 3 tahun terakhir kan memang menurun drastis gitu, sehingga kita seperti kaget gitu di Tangsel kok ada seperti ini. Walaupun sebetulnya karena jaringan Gus Durian itu ada di lebih dari 100 kota di Indonesia,
kami masih merekam gitu, mencatat dari lapangan masih ada kasus-kasus seperti ini, tapi lebih kecil dan tidak terekspos begitu. Waktu sebelumnya itu kan ada di Sumatera atau di mana ya, yang ada lagi-lagi melarang ibadah di rumah karena jadi sengketa apa gitu, apa namanya, detailnya. Berarti ternyata emang kecil tapi masih ada ya, Mbak? Betul, masih sebetulnya hampir tiap tahun kita masih mencatat. Tapi memang itu tadi angkanya memang berkurang drastis begitu. Nah, biasanya itu terkait dengan ibadah, itu pelarangan ibadah. Kalau yang tadi disebutkan itu di Sumatera Utara, sebelumnya beberapa tahun yang lalu ada di kota Dharmasraya. Lalu tahun 2022 kalau saya tidak salah, Natalan di Serang yang rame karena tidak boleh ada gereja di Serang. Lalu kemudian persoalan lah Natalannya di Cilegon. Itu terkait dengan sejarah lama begitu, dan banyak sebetulnya di berbagai tempat begitu. Tapi juga ini tidak jadi begini, yang viral itu kebanyakan adalah ibadah kelompok non-muslim yang kemudian dihambat oleh kelompok muslim begitu, atas nama kelompok muslim setempat gitu. Tetapi sebetulnya kalau yang kategori kedua, pendirian rumah ibadah misalnya, itu terjadi di berbagai tempat, menimpa minoritas walaupun itu minoritasnya muslim begitu. Jadi ya masih ada misalnya di daerah timur yang mayoritasnya kalau di Bali mayoritasnya Hindu, kalau di Nusa Tenggara Timur misalnya atau Sulawesi Utara mayoritasnya Kristiani atau Katolik gitu ya, di Papua misalnya. Ya tetap ada. Yang tentu yang paling ramai kalau yang non muslim itu yang kasus Tolikara itu loh. Gitu, yang tidak boleh sholat Idul Fitri di luar, di lapangan karena sedang ada acara gereja begitu. Nah, jadi yang kita belajar dari situ sebetulnya problemnya tuh bukan agama loh gitu, tapi sikap mental mayoritas minoritas. Jadi bukan agama, sikap mental, maksudnya apa nih? Minoritas. Jadi saya mayoritas, jadi semua harus menurut saya. Itu kalau di media sosial paling terkenal itu dengan istilah mayoritas mengayomi, minoritas tahu diri. Ya kan? Itu memang muncul di mana-mana. Bahkan dalam kasus Tangsel ini kalau kita lihat misalnya liputan-liputan terkait ini di platform YouTube misalnya, itu komentar-komentarnya pasti begitu. Ini minoritasnya nggak tahu diri gitu, atau jadi mayoritas harusnya mengayomi dong begitu. Padahal harusnya kan tidak dilihat dari situ. Harusnya seperti apa, Mbak? Harusnya dilihat dari hak konstitusi. Konstitusi kita bilang apa? Setiap warga negara berhak atas agama dan kepercayaan dan beribadah berdasarkan agama dan kepercayaan itu gitu. Ini kalau kita bicara ibadah ya. Mbak, sorry, berarti ini kurang literasi atau memang katanya ini di tiap-tiap agama nggak ada yang mengajarkan kekerasan? Iya itu. Nah, yang sering terjadi kemudian kalau ada kasus begini terus nanti para pemuka agamanya dikumpulkan untuk menyampaikan bahwa tidak ada agama mengajarkan kekerasan. Tapi persoalannya ternyata kan lebih dalam dari itu. Persoalannya adalah pergeseran nilai di masyarakat, dan yang kedua cara bekerja penyelenggara negara terkait itu, aparat penegak hukumnya, pemerintah lokalnya, bahkan dalam kasus Tangsel ya diwakili oleh ketua RT gitu. Kalau tidak ada imunitas, artinya pembiaran, apakah ini bakal lebih baik, Mbak? Maksudnya diusut tuntas sampai mendapatkan sanksi, apapun sanksinya ya. Apakah itu bakal lebih baik? Harus ada sanksi tentunya begitu. Nah, persoalannya kan begini, kalau untuk kemerdekaan beribadah itu biasanya kan nggak masuk dalam kategori hukum pidana ya. Itu kan nggak ada tentang itu. Kemarin di Tangsel itu karena ada senjata tajam, maka kemudian jadi
prosesnya cepat gitu. Tapi kalau itu intimidasi verbal seperti beberapa kasus sebelumnya di daerah Jabodetabek itu beberapa kali orang beribadah terus disuruh dihentikan oleh kepala desa atau kemudian kepala ketua RT gitu. Itu kan intimidasi verbal kemudian nggak diproses oleh penegak hukum. Itu yang saya maksud tadi, problemnya ada di penyelenggara negara, sekaligus juga ada di perubahan nilai di masyarakat itu sendiri gitu. Jadi ketika misalnya orang melarang orang beribadah, kalau secara hukum sebenarnya agak-agak nanti diselesaikannya dengan mediasi, jalan damai gitu. Tapi jalan damainya seperti apa? Itu kan jadi pertanyaan. Apakah jalan damai itu landasannya adalah perlindungan hak konstitusi? Atau yang siapapun yang lemah ini gitu, apakah Muslim, apakah Hindu, apakah Buddha gitu, apakah mereka yang kemudian harus mengalah supaya damai? Itu yang sebetulnya salah satu tantangan ya di Indonesia adalah karena masyarakat kita menempatkan kerukunan itu lebih tinggi daripada hak individu, terutama hak konstitusi. Jadi sudahlah, jangan berantem gitu, supaya di sini tuh rukun. Ya kamu yang minoritas jangan memprovokasi gitu. Cara memprovokasi. Jadi yang sekarang berkembang kalau di media sosial, anak-anak yang doa rosario ini dianggap mereka mengganggu kerukunan, ketertiban. Mereka rame-rame sampai malam. Nah yang seperti itu gitu. Jadi orang kemudian ditempatkan tidak dalam kerangka dia warga negara yang berhak atas hak itu, tetapi dia merusak kerukunan di sini gitu. itu Padahal doa rosario itu sebetulnya ya sama kayak orang yasinan, tahlilan gitu. Artinya kalau orang doa rosario dilarang, ya sebetulnya orangnya dengan alasan itu ibadah nggak boleh di rumah. Ya kalau gitu di rumah Ciganjur Haul Gus Dur juga dilarang dong gitu. Karena bukan rumah ibadah itu, rumah Gus Dur gitu. Oke, Mbak, sebentar. Berarti kawan-kawan ini warga negara itu harusnya memahami sebenarnya apa yang mereka lakukan itu, yang dilakukan saudara-saudara kita yang kebetulan ini apanya sih ya gitu ya, pemahaman literasi berarti ya. Pemahaman keagamaan, bukan hanya literasi, tetapi karena begini. Yang saya maksud dengan pergeseran nilai tadi salah satunya adalah apa yang kalau kami di Gus Durian dan di lingkungan masyarakat sipil kita menyebutnya sebagai eksklusivisme beragama gitu. Kalau itu beda dengan ekstremisme. Kalau ekstremisme itu yang dengan bom, dengan kekerasan yang ini ya gitu. Tapi kalau yang berkembang di masyarakat bukan kekerasan, kita semua menolak nih. Masyarakat desa itu di Tangsel itu juga pasti yang lain-lain juga kami nggak mau ada kekerasan gitu. Tapi sikap eksklusivismenya tetap berkembang. Nah kalau eksklusivisme itu kan artinya mengeksklud, menolak, kan bedanya dengan include ya. Kalau inklusi berarti semua diterima. Kalau eksklusivisme berarti eksklusif, mengeksklud. Artinya begini, kelompok saya yang paling benar gitu, yang lain salah, atau yang lain musuh gitu. Gitu. Nah, kita harus mengakui bahwa sejak tahun 80-an kelompok-kelompok yang mempromosikan paham eksklusivisme beragama itu berkembang di Indonesia gitu. Sebetulnya ini nggak hanya di Indonesia, tapi di mana-mana gitu, di berbagai penjuru dunia gitu ya. Kayak white supremacy juga berkembang gitu di negara-negara Barat. Ya itu part of eksklusivisme. Sehingga pokoknya saya sebagian orang menyebutnya sebagai truth claim, klaim kebenaran. Klaim kebenaran yang benar itu caranya begini, yang lain tidak benar gitu. Ini ujungnya kemana nih, Mbak? Nah, kalau berkembang terus
kalau dia kecil sebetulnya dia nggak akan bisa mempengaruhi banyak ya. Tapi kalau dia kemudian ketemu dengan sikap mayoritarianisme tadi karena dia mayoritas, maka jadi persoalan. Ya saya untuk supaya supaya seimbang kita membacanya, misalnya dalam kasus Tolikara dulu itu. Kasus Tolikara itu kelompok gereja waktu itu menyatakan bahwa kami sedang punya acara dan kami mayoritas, karena itu tolong ya umat Islam yang minoritas menghormati. Sama dengan kasus Tangsel ini atau di beberapa kasus yang lain gitu. Kami mayoritas di sini, kalau kami tidak menghendaki kalian melakukan ini ya jangan dilakukan gitu. Nah, kalau terus begitu itu sebetulnya segregasinya akan semakin besar. Apalagi kalau kemudian aturan-aturan lokalnya itu kemudian disesuaikan dengan keinginan mayoritas. Jadi diskriminatif gitu ketika jatuh ke aturan-aturan resmi ya, formalisasi gitu. Negara posisinya di mana, Mbak? Nah, negara harusnya kembali kepada perlindungan hak konstitusi. Kan negara itu kewajibannya mengakui, melindungi dan memenuhi hak konstitusi gitu dan hak asasi manusia begitu. Nah, selama penyelenggara negaranya masih berpikir bahwa yang penting rukun tapi nggak mau lihat hak konstitusinya, selama itu juga kelompok minoritas pasti tidak terpenuhi haknya. Mendirikan rumah ibadah misalnya gitu, ketika ditolak oleh kelompok sekitar, itu dulu kasus di Minahasa Utara beberapa tahun yang lalu tuh kejar-kejaran dengan kasus gereja di Sumatera gitu. Jadi di Minahasa Utara kejadian, lalu nggak berapa lama yang di Minahasa Utara kelompok Muslim mau mendirikan rumah ibadah nggak dapat izin gitu. Terus sama lingkungan sekitarnya ditolak karena 95% warganya di situ bukan Muslim, jadi ngapain bikin masjid gitu. Terus nggak boleh ibadah. Di minggu berikutnya itu gereja Katolik yang usianya sudah hampir 100 tahun mau direnovasi, udah dapat izin tiba-tiba diprotes gitu. Bahkan sampai keluar kalimat di Karimun, kami tidak mau ada gereja gitu. Padahal gerejanya umurnya sama dengan Sumpah Pemuda. Nah, jadi mental set mayoritas minoritasnya ini ketika ketemu dengan paham keagamaan yang eksklusif itu jadi persoalan. Kalau enggak mayoritarianistik gitu, itu ya nggak apa-apa lah, hak orang ya untuk meyakini keyakinannya. Tapi kalau memaksakan kepada pihak lain sudah gitu, tapi kami kan mayoritas. Itu makanya kenapa Pak RT bersama warga gitu kan, menggerutuk bahasa Indonesianya apa? Nyamperin rame-rame gitu. Ini apakah tidak didasari oleh kekhawatiran orang pindah agama? Nah ya itu kan salah satunya kenapa eksklusif dalam beragama itu, salah satunya adalah karena ketakutan pada pihak lain gitu. Takut login. Takut login gitu, takut login gitu, dan selalu melihat bahwa pihak lain punya agenda untuk yang mengancam kita. Kecurigaannya itu dikembangkan bahwa someday dia akan semakin ya pokoknya jangan percaya gitu. Dari awal tahun 2010 sebetulnya beberapa riset menunjukkan itu. Jangan percaya kepada orang, bukan jangan percaya. Kalau saya tidak salah waktu itu penelitian CSIS ya, tahun 2012 mungkin ya, kalau nggak salah ya. Karena saya kaget, makanya saya ingat gitu ya, waktu itu. Jadi di waktu itu ribuan responden di berbagai kota ditanya apakah mereka percaya pada orang yang agamanya berbeda gitu. Nah yang percaya itu 25% aja, sisanya itu menjawab sama sekali tidak percaya, atau yang kedua percaya dengan syarat gitu, tetap harus hati-hati. Loh itu 75% loh ini. Ya ngeri-ngeri juga ya. Iya gitu. Artinya kita sendiri sekarang tuh close minded gitu,
pikiran kita tertutup dengan kelompok yang berbeda agama. Kita berusaha untuk melindungi diri kita sendiri karena ketakutan tadi itu. Padahal ya kita tidak perlu takut dengan itu gitu. Kenapa? Karena kalau kita kuat ya kita nggak akan mudah berganti keyakinan. Dan seterusnya. Mbak, tapi di media sosial itu kan masih tetap rame nih perdebatan teks antar agama dan seterusnya. Menurut Mbak Lisa ini justru akan membuat clear posisi agama masing-masing atau justru nanti misleading? Perdebatan antar agama online dulu Mbak, kan sekarang kan gitu. Ya mau jadi apa kan terserah kita, tergantung kita. Karena kita udah nggak bisa menghindari perdebatan itu. Kalau di tingkat global perdebatan antara ateis dengan kelompok ateis dengan yang teis ya, kelompok teis itu ya ramai sekali di Twitter, di X gitu ya, di Instagram, di Facebook ya banyak. Itu udah nggak bisa dihindari. Karena dengan teknologi informasi sekarang semuanya terbuka dan egalitarianisme terjadi kan, siapa aja bisa berbicara gitu. Dengan mengenal masing-masing agama itu akan memunculkan apa istilahnya itu, awareness atau seperti apa, atau justru akan keep? Nah ya tergantung perspektif dasarnya. Kalau perspektif dasarnya eksklusif, yang terjadi adalah kemudian itu mereka mengancam kita gitu. Nanti kita harus hati-hati, nanti kita kebawa gitu. Tapi kalau yang mental dasarnya, sikap mental dasarnya adalah inklusif, dia ketika ada orang ngomong bahwa kalau di agama kami seperti ini, kok mirip ya gitu. Berarti ternyata ada nih persamaan di antara kita gitu. Kan jadi sebetulnya berangkatnya dari mana? Dari sudut yang mana? Sudut ketakutan atau sudut justru sudut keyakinan terhadap ajaran agama kita. Kalau kita yakin pada ajaran agama kita, sebetulnya ketika orang lain bercerita bahwa di agama kami begini, kita justru bisa berbangga dengan keyakinan kita kan, bahwa di agama saya juga belajar itu dan ternyata ada pertemuan, ruang temu ya gitu. Ada yang bilang ini yang sering ini kan Islam Kristen, karena ada semangat syiar di sana dari dua agama ini gitu. Apakah itu Mbak? Ini apakah memang karena dorongan untuk syiarnya? Bagi saya iya, tetapi juga saya melihat lebih merasa terancamnya itu sih. Gitu, lebih karena ingin menarik dirinya itu untuk perlindungan, ya kan globalisasi. Kita tahu globalisasi membawa perasaan terancam itu, insecurity itu kan nggak hanya agama, ekonomi ya, suku itu, bahkan nasionalisme itu kan membuat kemudian kelompok ultranasionalis juga meningkat. Semuanya kan karena ketakutan akan tergerusnya nilai-nilai identitas ini itu gitu. Nah, padahal kemarin Mbak, maaf saya potong. Waktu Ramadan itu sempat muncul nonis takjil war. Jadi itu kan sesuatu yang membuat sangat nyaman gitu loh, nggak ada semangat itu. Iya, ya kalau kita tidak merasa terancam, yang terjadi adalah seseruan itu, jadi seru gitu. Ya seperti kalau misalkan kalau di X kita melihat garis lucu itu dari berbagai agama, itu kan mereka kemudian bercanda antara mereka sendiri dengan perasaan nyaman gitu, dan bahkan kadang-kadang bisa mengkritik tanpa menimbulkan luka gitu. Kenapa? Karena semuanya sama-sama sadar bahwa ini teritori milik kami gitu. Jadi ketika ada ruang temu ya ruang temu aja gitu. Tapi kalau ini teritori milik kami, itu teritori milik kamu, kita nggak akan iya gitu. Tapi kalau di lingkungan masyarakat yang terjadi kan bukan seperti itu. Yang terjadi adalah ini teritori kami, kamu jangan coba-coba ya gitu. Jadi hadir pun dipersoalkan gitu. Pandangnya dengan curiga ya berarti ya. Kasus-kasus misalnya suatu ketika di X ada keramaian karena ada seorang muslim, dia punya rumah yang disewakan, terus kemudian dia menyampaikan begini, ini kenapa sih orang-orang
orang-orang non Muslim kok setiap kali lihat rumah, terus misalnya mereka tertarik, pertanyaan mereka tuh gini, tapi saya Kristen, tapi saya Hindu, masih boleh nggak saya ngontrak di sini gitu? Kenapa sih? Kan harusnya nggak ada masalah gitu, kata si Muslim ini. Terus akhirnya muncullah cerita-cerita gitu. Nah, itu kecenderungan eksklusivisme. Ini teritori saya, nggak boleh kamu tuh masuk gitu. Itu apapun agama mayoritasnya. Iya sih, sikapnya kebanyakan mayoritas minoritas itu. Nah ini, jadi ada paham keberagamaan seperti ini berkembang nih gitu, yang mendorong nggak boleh deket-deket dengan kelompok yang berbeda gitu. Atau ada salah satu denominasi dalam Kristen misalnya yang tidak membolehkan hormat bendera gitu. Ada juga itu. Ada. Jangan dikira kasus begini tuh hanya kelompok Muslim. Ada juga begitu yang tidak mampu menyeimbangkan antara kita sebagai warga negara dengan kita sebagai umat beragama ya. Pokoknya nggak ada nih gitu, warga negara tuh nggak ada ininya lah, harus urusan agama pokoknya gitu. Urusan agama di atas segala-galanya. Dan itu kemudian bisa menafikan semua yang menjadi kesepakatan hidup bersama gitu di bumi Nusantara. Repot juga. Iya betul. Soal pendidikan, kita kan punya pesantren di mana-mana, bahkan dari banyak juga sekolah yang berdasarkan agama tertentu misalnya gitu. Apakah ini nggak menjadi semacam elemen yang membuat nanti akan sekat-sekat itu akan selesai kalau mereka. Kalau kita pergi ke pesantren-pesantren misalnya, itu kan homogen ya, homogen. Apakah mereka mengajarkan nilai-nilai tidak menerima orang dari ajaran yang berbeda? Enggak. Sebagian besar pesantren itu mereka tidak mengajarkan itu. Bahkan kalau pesantren NU ya terikat dengan nilai NU yang 4 madzhab itu. Tasamuhnya NU itu kan dimulai dari tasamuh itu toleransi. NU kan terkenal toleran kepada yang non Muslim gitu ya. Tapi sebetulnya tasamuh atau toleransi di dalam NU itu dimulai dari penerimaan terhadap 4 madzhab. NU itu tidak mengakui hanya 1 madzhab tapi 4 madzhab. Iya, dan tidak takut gitu terhadap perbedaan gitu. Soalnya aku madzhabnya Hambali gitu. Ya sebagian besar kita Syafi'i, tapi penerimaan bahwa ada madzhab yang berbeda dengan cara pandang yang berbeda, dan karena itu nanti mungkin fatwanya juga berbeda gitu. Itu tuh di pesantren biasa. Karena itu walaupun homogen Muslim semua, ketika bertemu dengan orang yang berbeda, mereka tahu batas tapi juga tidak menolak gitu. Makanya banyak kan bahkan ada biku yang salah satu program immersionnya itu tinggal di pesantren selama beberapa lama misalnya, dan itu nggak ada persoalan gitu. Atau peneliti-peneliti. Jadi sebetulnya kita nggak bisa melihat bahwa apakah sekolah yang homogen itu akan membuat orang menjadi bersikap ofensif kepada orang lain. Tergantung pelajarannya. Tergantung nilai-nilai yang ditanamkan. Tetapi bahwa ada titik yang itu harus ditutup dengan cara yang berbeda, itu iya gitu. Apa exposure hidup bersama dengan kelompok yang berbedanya itu memang kurang. Sekolah agama mau tidak mau karena homogen kan, karena homogen, jadi tentu interaksi dengan kelompok yang berbeda itu lebih sedikit kesempatannya. Nilai-nilainya ada, tapi kesempatan untuk hidup bersamanya lebih sedikit. Karena itu harus ditutup gitu. Misalnya sekolah-sekolah berbasis agama dari agama yang lain-lain itu kan juga mengalami hal yang sama, interaksi dengan kelompok yang berbeda, kelompok agama yang berbeda itu kurang gitu. Dalam beberapa kasus kan kita lihat juga ini ada pengajian yang penceramahnya berbeda, terus kemudian kawan-kawan ke sana untuk membubarkan. Ini juga Islam sama Islam. Kalau menurut saya itu sependek yang saya tahu ya, ketika ada kasus seperti itu tuh sebetulnya bukan pembubaran loh Mas.
Jadi penolakan ya, penolakan gitu. Jadi misalnya kasus yang terakhir atau kasus yang sebelumnya yang berapa tahun yang lalu ya, yang Jawa Timur ya, Sidoarjo itu ketika teman-teman ini tahu bahwa Ustadz ini diundang gitu, mereka sudah menyampaikan ke pihak penyelenggara, jangan Ustadz ini, karena Ustadz ini mengajarkan eksklusivisme, dalam bahasa saya itu eksklusifisme, mengajarkan eksklusivisme gitu. Jadi yang lain aja pengajiannya sih terserah, nggak apa-apa, tetap jalan nggak apa-apa, tapi jangan ngundang Ustadz ini gitu, karena kebutuhan untuk menjaga. Nah, saya sih sebetulnya menganggap bahwa harusnya nggak ditolak ya, biasa aja gitu, siapa saja bisa bicara gitu. Tetapi yang terjadi kemudian yang saya tahu ya, itu sudah sepakat untuk bukan Ustadz itu, tapi ternyata Ustadz itu juga yang datang, sehingga kemudian ada protes gitu loh. Kan kemarin udah sepakat tetap pengajian, tapi Ustadznya jangan yang mengajarkan sikap eksklusif. Reaksi itu adalah reaksi dari apa yang datang protes itu kan tidak sama dengan menyerbu, membubarkan, kan bukan itu. Kalau yang kasus yang pertama yang Sidoarjo kan kemudian si Ustadznya pengajiannya jalan terus loh itu sebetulnya, tapi Ustadznya kemudian ganti gitu. Cuman kan judulnya pembubaran gitu. Secara fisik kan datang ramai segala macam. Oke, kita saya sempat waktu itu mengkritisi itu ya ke teman-teman yang di sana. Lalu teman-teman itu menjawabnya gini, ini juga menurut saya catatan ya. Mereka bilang gini, kita mau jagain supaya tempat ini tetap beragamanya itu secara inklusif gitu. Ya terserahlah, mau dianggap apa terserah, kami mau jagain supaya Jawa Timur itu tetap inklusif dalam waktu itu ya gitu. Kami nggak mau kejadiannya seperti di Jakarta gitu kalimatnya gitu, Jakarta dan sekitarnya maksudnya ya, itu kayak kasus Tangsel kayak gini loh gitu. Oke. Bahwa masyarakatnya jangan digiring ke arah sikap mental yang menolak orang yang berbeda agama dong gitu. Kita masuk ke what next-nya. Ketika ini terjadi, Mbak Lisa tadi ngomongin sebenarnya masih banyak dan seterusnya ya. Kira-kira apa Mbak step yang bisa dilakukan di tingkat nasional lah ya, agar minimal itu mengurangi lah secara bertahap hal-hal semacam ini gitu. Sebetulnya kenapa sudah berkurang itu karena ada upaya yang dilakukan oleh pemerintah gitu. Jadi bukan tidak ada gitu ya. Waktu zaman Pak Lukman Hakim Saifuddin sebagai Menteri Agama itu beliau punya gagasan untuk melakukan penguatan moderasi beragama gitu. Di mana moderasi beragama itu mengidealkan keberagamaan yang kembali ke esensi ajaran agama yang universal nih gitu, yaitu memuliakan manusia dan berupaya untuk membangun kehidupan bersama yang lebih baik atau kemaslahatan bersama gitu. Nah, supaya bisa memuliakan manusia, supaya bisa kehidupan bersamanya itu bisa maslahah gitu, sejahtera, makmur, sentosa gitu ya. Itu dibutuhkan sikap adil, sikap seimbang kita sebagai umat beragama, lalu mentaati tanah air ini gitu, sebagai kita sepakat sama-sama tinggal di sini gitu. Karena itu kita mentaati kesepakatan bersama itu gitu, yang bentuknya adalah konstitusi dan nilai-nilai Pancasila ya di dalamnya gitu. Jadi upayanya adalah menumbuhkan ini praktek beragama yang moderat. Jadi beragama yang moderat itu bukan berarti terus nggak beribadah gitu. Itu mah bukan moderat ya gitu.
Tetapi justru kembali ke ajaran agama. Itu yang Kementerian Agama ingin menggunakan ini sebagai perspektif gitu. Ada SKB 4 Menteri kan untuk mengatur syiar tidak kepada warga yang sudah beragama segala macam. Artinya menaati ini juga penting ya bagi pelaku agama ya. Iya, termasuk diantaranya itu gitu ya. Nah, karena program moderasi beragama ini selama kan ini kemudian menjadi sangat kuat di eranya Gus Yakut ya, Pak Menteri Agama yang sekarang itu memang ngegas gitu, sehingga kemudian misalnya yang turunannya kemudian ada kampung moderasi beragama, ada para pemuka agamanya mulai bertemu dan bicara lebih dalam bagaimana melakukan pendidikan masyarakat dan lain-lain. Itu yang sebetulnya menyebabkan kemudian angkanya turun gitu. Makanya memang saya ingat di harian salah satu harian terbesar di Indonesia ya, Harian Kompas tahun lalu bulan Oktober ketika melakukan pengukuran indeks kepuasan kinerja pemerintah, itu soal upaya pemerintah untuk menjaga toleransi dan menghargai perbedaan, itu skornya sangat tinggi, paling tinggi di antara semuanya. Sosial, politik, ekonomi, kesehatan, hukum, itu paling tinggi ternyata malah justru ini karena memang kerjanya kuat. Nah, secara formal bagaimana sih wujudnya? Wujudnya misalnya ketika ada umat beragama yang ingin mendirikan rumah ibadah dan ternyata masih ditolak oleh masyarakat sekitar dan proses mediasinya belum selesai, itu Kementerian Agama lokal harus menyediakan tempat di Kementerian Agama untuk ibadah. Keren. Gitu. Jadi misalnya kalau itu terjadinya di NTT ya berarti buat kelompok muslim yang mau itu misalnya gitu ya, bukan di kantor Kementerian Agama tingkat kabupaten kota wajib menyediakan itu gitu. Jadi ada jaminan bagi si umat beragama ini untuk bisa menjalankan ibadahnya gitu. Itu kan hak konstitusi gitu. Nah, di sisi yang lain kita melihat kemudian pemerintah daerah juga perlu untuk diperkenalkan ke konsep ini gitu, supaya mereka juga ngukurnya nggak tadi itu yang penting rukun, di bawahnya sebetulnya ada sikap menekan pihak lain gitu. Gitu, dan juga kepolisian ya, terutama sebagai aparat penegak hukum. Harus tidak ada impunitas. Nggak bisa, tetap harus dihukum kalau memang melanggar norma hukum begitu. Yang paling penting adalah jangan sampai kejadiannya seperti beberapa tahun yang lalu di Bekasi. Kalau Mas Iman ingat, itu ada kasus penyerangan pada jemaat HKBP. Waktu itu penyerangannya sampai itu yang itu gereja Philadelphia, lain lagi di Bekasi juga gitu. Satu kota satu kabupaten gitu. Nah, yang ini sebetulnya udah dapat persetujuan dari warga sekitar, tapi terus tiba-tiba warganya berubah gitu karena kalau pengakuan warga mereka ditekan oleh kelompok yang lain, jadi mereka mencabut. Intinya adalah si jemaat ini diserang. Nah, diserangnya pakai senjata tajam sama seperti di Tangsel gitu. Tapi kemudian ketika diproses hukumannya cuma 6 bulan. Sudah gitu di saat waktu itu ini yang melakukan waktu itu otaknya adalah ketua FPI lokal waktu itu ya, saya ingat itu. Nah, yang menarik pada saat di pengadilan, proses itu kemudian ketika divonis 6 bulan itu, si pelakunya ini, si otaknya ini yang dari FPI ini keluar dari ruang sidang tuh bersama dengan Kapolres ketawa-ketawa. Ini saya sampaikan terbuka karena sekarang sudah berubah Kapolres dan ini kepolisian sudah lebih aware dengan pendekatan perlindungan hak konstitusi gitu. Tapi dulu kan kejadiannya begitu. Nah, kita nggak pengen kita mengalami kemunduran kok jadi begitu gitu. Sekaligus catatan untuk kabinet baru yang akan dibentuk nih. Betul, itu mental set Pemda
dan kepolisian, aparat penegak hukum. Ini harus clear ketika melihat persoalan, ini persoalan perlindungan hak konstitusi, bukan persoalan harmoni sosial saja, pencegahan konflik saja gitu. Konfliknya sudah terjadi. Ukurannya harusnya jelas ya, bukan cuma harmoni di masyarakat tapi juga ada konstitusi yang Iya, perlindungan hak konstitusi itu lebih penting. Ada contoh menarik yang contoh baik ya. Dalam kasus ini adalah di masa Kapolda Jawa Tengah Pak Condro Kirono. Itu jadi kelompok Syiah itu kan mengalami kesulitan sebetulnya untuk peringatan hari Astagfirullahaladzim, kok bisa lupa. Karbala itu loh. Allah ya Allah. Asyura. Mohon maaf ini sudah tua. Jadi di berbagai tempat di Indonesia setelah sentimen anti Syiah itu menguat, itu memang teman-teman kelompok Syiah itu mengalami kesulitan untuk menyelenggarakan peringatan Asyura gitu. Beberapa kali yang diserbu lah, yang ini persis seperti si Angsel kemarin. Nah, tetapi pada zaman Pak Condro Kirono itu di Semarang itu kalau teman-teman Syiah itu akan beribadah Asyura, itu kan teman-teman yang biasanya FPI ya, dulu motornya ya, sebelum FPI kemudian nggak ada itu mereka akan demo. Nah, di tempat lain akan menyerbu gitu. Yang dilakukan oleh kepolisian itu di tengah gitu, menjaga. Yang sini dibiarkan ya, orang mereka mau ibadah ya urusan mereka lah gitu, dilindungi karena ini juga hak konstitusi. Tapi yang demo itu kan juga hak konstitusi. Ya boleh silakan. Ya boleh, tapi nggak boleh melanggar hukum, nggak boleh menyerang, nggak boleh membubarkan, nggak boleh ini kan gitu. Gitu. Demo itu hak konstitusi loh. Gitu. Dan polisi kemudian itu menjaga keamanan yang sejati itu yang begini. Gitu. Jadi mereka punya kesadaran bahwa ini hak konstitusi, tugasnya adalah menjaga keamanan dan pelanggaran hukum gitu. Ini praktek baik yang kita harapkan. Mbak, kalau itu baru Syiah, padahal kita juga punya PR Ahmadiyah dan seterusnya. Iya betul. Akan lebih baik kalau diperlakukan seperti itu. Iya dong gitu. Nah misalnya saya pernah berbincang dengan petinggi kepolisian gitu yang tidak tahu bahwa SKB tentang Ahmadiyah, SKB 3 Menteri itu melarangnya adalah melarang penyebarannya. Tapi kalau mereka sendiri itu boleh gitu. Nggak ada larangan bahwa Ahmadiyah tidak boleh kita boleh tidak setuju dengan keyakinannya Ahmadiyah, tapi mereka punya hak konstitusi untuk beragama, beribadah menurut kepercayaannya gitu. Itu yang harus dijaga dan ini beda ya. Saya kalau sekarang saya orang Sunni gitu, misalnya saya bilang Ahmadiyah itu gini, saya nggak setuju tuh dengan keyakinannya Ahmadiyah. Boleh. Yang tidak boleh adalah saya menyerang atau menghentikan atau mengambil hak mereka untuk hidup dan terpenuhi hak konstitusinya, kan begitu. Nah, sehingga ketika Ahmadiyah punya masjid misalnya, selama di masjid itu mereka tidak melakukan perekrutan gitu atau kristenisasi, islamisasi, Ahmadiyahisasi gitu. Iya, itu ya seharusnya mereka gitu. Tapi ketika Pak Polisi waktu itu, dan saya yakin banyak juga para bupati, wali kota yang nggak paham tentang SKB-nya, sehingga kemudian ketika ada ada peristiwa gitu, misalnya seperti kasus Sintang ya, yang Masjid Ahmadiyah diserang, dibakar, dan polisinya di situ diam aja gitu. Ya, mungkin kawan-kawan juga harus tahu ya, ini konflik antar agama ini kan bukan hanya Islam dan non-Islam ya, Mbak ya. Inter.
intra dan inter. Juga ramai di banyak wilayah ya. Oh iya, misalnya penolakan warga Hindu Bali terhadap aliran Hari Krishna. Kan juga ada, atau di sementara teman-teman Kristen penolakan terhadap denominasi tertentu, itu kan juga ada gitu. Saksi Yehova itu banyak teman-teman Kristen yang menganggap saksi Yehova itu sesat misalnya gitu. Jadi sebetulnya semua agama ada, kelompok kecil-kecilnya itu pasti ada.